Aku baru nyampe guys di kampus. Nah ini aku mau menjumpai teman-temanku di kantin belakang kampus. Spicy corner. Spicy. Halo Windy, sehat? Slay! Ini kawan-kawan aku. Jatuh piring orang weh. Nah nanti kami akan mewawancarai psikolog dari Umpri. Nah beliau adalah mantan dari dosen kami di Potensi Utama. Nah, ini kami mau berangkat ke Untri. Kami naik in driver. Jera, sini. Mau masuk video cepat. Ini kawan aku yang paling bandel. Bandel kali. Ih, kesel buat. Ini ya kami nunggu satu perempuan. Tengok ini satu perempuan kami tunggu paling Enggak, lama. cinta jam berapa dari sana? Jam 1. Ya iya lagi lah jam 1 dari jam 1 Ada orang meninggal loh, makanya kalian ini. kemarahan. Bekanan. Atas nama siapa nih? Nggak tahu itu nggak tuh. Siapa depan? Oh jangan. Kaku aja. Ya, Dipegang loh Tapi kau itu cepet kalian jangan lama-lama kalian ku tengok. Nah, siapa namamu? Dipegang aja lah. Wewe. Iya, takutnya nanti bisa pergi gitu. Ya. Udah Maria lagi, telepon Maria kan. Kemarin kan jauh sama kali. Liftnya antri sama mahasiswanya. Maria. Iya. Oke, selamat jumpa di Untri. Kami udah nyampe di Untri guys. Tengok itu. Mana logonya? Ini logonya anjing. Izin dulu lah yang sama. Jangan izin lah. Izin memang. Cepat. Lantai 17. Bombastic side eye, criminal offensive side eye.
Oh, Ibu Vika. Di lantai 17 sebelah kanan. Oke, makasih ya Bang. Dari psikologi kan? Iya. Dari psikologi tuh. Halo guys, ke awal kita. Gimana macam-macam ini? Ini dari sini nggak sih? Aku juga nggak tahu. Ya tolong. Soalnya ini kan bukan kampus kita. Tolong, biar gak ada jangan kayak gitu. Mana naik? Sini aja nggak sih? Udah cepat masuk, weh. Lama kali tuh. Wah, lebih banget luas. Nah, kami udah nyampe di lift, guys. Kami di Ompre guys. Ya Allah, ada sisi Dina ya. Salah. Malu kali anjir. Untung pakai masker. Pamnya kayak Puki. Apa katanya? Jangan sembarangan naik lift ya katanya kayak gitu. Lo tau gue tamu di sini. Tah. Ngegosip lah bodoh. Udah diketus sekali dia ngomong. Bodoh amat. Enggak peduli. Sapi jahanam. Para pengikut. Hah? Apa? Capek kali naik tangga. Tadi sebelah kanan katanya. Bilang Kak, ruangan psikologi di mana? Ini ada nggak sih? Tunggulah aku. Di mana? Mana tuh? Is takut kali wawancara psikolog. Ya kan? Pasti nanti sunyi kali loh. Gak ada suara. Cuman suara wawancara doang. Suara wawancara. Halo Ibu. Ya ampun, sorry apa kabar? Baik. Dari kampus langsung? Iya Bu. Selamat siang Ibu. Nah, kami dari mahasiswa potensi utama dari jurusan psikologi juga. Kami ingin mewawancara Ibu mengenai anggaran
IMSI. Nah kira-kira ibu mau nggak diwawancara sebentar aja? Nanti baru tanya. Terima kasih atas waktunya Bu. Kami dari mahasiswa sekolah pertama mungkin meminta izin untuk mewawancarai Ibu. Yang pertama itu menurut Ibu pada tahun berapa sih Bu IMSI ini didirikan? Menurut Ibu ya, lebih pastinya kurang begitu ingat ya. Cuma sih pastinya di tahun 2000-an awal. Dan itu kan itu 2000-an awal di Indonesia. Ya, setahu ya karena ini kan di Indonesia ya, kuliah seperti Di Indonesia terus bersamaan nggak sih Bu adanya HIMSI di Indonesia terus langsung ada HIMSI di Sumatera gitu atau punya proses dulu di Indonesia dulu baru ada di Sumatera gitu. kalau sepengetahuan itu sih dari pusat dulu ya. Jadi ada di pusat dulu, kemudian baru berkembang gitu. Sini kan kita mau tanya nih Bu, visi misi dari HIMSI-nya sendiri kan pasti ada gitu kan. Kami mau tahu Ibu jelaskan visi misi dari HIMSI itu apa aja gitu. Sebenarnya sih kalau untuk detailnya juga kurang tahu sih ya. Cuma sepengetahuan dulu sih pastinya sebagai wadah untuk aspirasi gitu ya dari psikolog ataupun ilmuwan psikologi yang ada di Indonesia. Terus strategi apakah Ibu tahu strategi HIMSI saat ini tuh apa? Strategi saat ini yang pasti sih membantu para anggotanya untuk lebih berkembang gitu ya. Mungkin juga dengan membentuk beberapa asosiasi sehingga nanti dengan asosiasi ini bisa mewadahi tadi ya peminatan yang ada untuk psikolog ataupun ilmuwan psikologi. Karena selama ini kan mungkin belum begitu banyak asosiasi, sementara kita butuh bidang-bidang psikologi yang inovatif. Jadi strateginya seperti itu. Saat ini ada berapa asosiasi yang bidang psikologi? Yang ibu tahu itu misalnya asosiasi psikologi pendidikan, misalnya APSIP, kemudian ada lagi asosiasi peminatan psikologi klinis, asosiasi psikolog sekolah, ya. Terus ada APSIPOR juga forensik, ya. Ada APIO untuk psikologi industri dan organisasi. Itu sih Tadi kan Bu bahas apa saat ya tentang visi terus menurut Ibu apa sih langkah yang akan dilakukan HIMSI ke depan? bisa diskusi dulu dengan ketua HIMSI ya. Cuman kan kayak Iya sih. dilakukannya gitu apa gitu. Iya, jadi sih kalau yang ibu pahami gitu ya, ada yang akan dilakukan semakin mengembangkan ya inovasi dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu ya bagi perkembangan psikologi pada umumnya, termasuk juga ini kan sedang dalam implementasi undang-undang pendidikan layanan profesi psikologi terbaru ya. Iya, pastinya nanti ke depannya lebih bisa mengimplementasikan dengan baik gitu ya undang-undang yang sudah disahkan. Jadi kan pasti HIMSI punya program kerja apakah program kerja yang memang yang dulu dibuat itu apa memang sejalan gitu? Maksudnya Sudah dilakukan gitu. Ada yang kan pasti udah ada dibuat nih. Kayaknya baru pergantian ya yang di Sumatera kan. Iya. Jadi apakah program kerjanya itu sesuai gitu dengan yang dibuat dan dijalankan, merealisasikan nggak? Karena menurut ibu juga kemarin masih baru ya, terhitung baru ya. Iya sih, benar. Pergantian ketuanya, jadi mungkin ibu pribadi sih belum bisa mengatakan apakah sesuai atau tidak ya, karena masih
masih baru dan mungkin masih banyak hal yang belum dilakukan. Jadi perlu waktu. Artinya untuk pertanyaan yang nomor 6 Bu, yang Ibu ketahui itu struktur organisasi IMSI itu bagaimana? Struktur organisasi IMSI. Jadi pastinya ada ketua umum gitu ya. Sekarang ini oleh Pak Adi ya. Kemudian juga pasti ada sekretaris jenderal, sekjen IMSI ya. Ya kesekretariatan gitu. Terus juga mungkin kalau di wilayah tuh ada ketua wilayahnya juga ya. Menurut Ibu, bagaimana IMSI ke depannya? Bagaimana IMSI ke depannya? Ini sih mungkin lebih ke harapan kali ya. iya, bisa mau juga boleh. Karena kita kan mau punya harapan kan. Karena kan kalau ke depannya tuh pastinya kita belum tahu ya. Cuman ya kita hanya bisa berharap ke depannya ada bisa lebih bisa memajukan keilmuan psikologi yang ada di Indonesia. Supaya juga bisa memberikan manfaat yang baik kepada psikolog ataupun ilmu psikologi ya. Semoga ilmu psikologi juga semakin berkembang. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih program kerja IMSI? Program kerja IMSI. Mungkin kalau di spesifiknya program kerja itu Ibu rasa terbagi-bagi lagi menjadi ranahnya ya. Iya. Gitu ya. Ibu sendiri di mana? Ibu kebetulan nggak menjadi pengurus IMSI. Oh iya. Hanya sebagai anggota. Jadi kalau untuk program kerja sih Ibu rasa tergantung divisinya masing-masing. Kan mungkin ada yang di divisi pelatihan mungkin ya, atau pengembangan kerjasama atau apa gitu. Balik lagi ke divisi yang ada sesuai dengan program kerja. Kan tadi Bu, kita berharap nih ke depannya ilmu psikologi itu bisa berguna gitu Bu. Apalagi sekarang yang kita lihat banyak orang yang bunuh diri, depresi gitu kan Bu. Kemudian Bu, menurut Ibu, ini kan psikolog pasti udah pahami kan Bu apa itu kode etik gitu. Menurut Ibu, kode etik itu sudah ada sejak lama atau karena baru disahkannya undang-undang? Jadi sejak IMSI berdiri itu sebenarnya sudah ada kode etik ya untuk mengatur pendidikan dan lain psikologi. Menurut Ibu, kode etik itu punya peran penting untuk sekarang dan Pastinya punya. Namanya juga kan apa namanya alasan dibuatnya kode etik itu sendiri kan sebenarnya untuk mengatur ya. Mengatur bagaimana misalnya berjalannya pendidikan psikologi baik untuk psikolog ataupun non psikologi, kemudian juga mengatur bagaimana sistem pelayanan psikologi ya, terutama oleh psikolog itu biasanya punya kode etik yang cukup ketat ya. Ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan psikologi. Jadi maksudnya penting. kalau harapan Ibu ke kode etik ini gimana? Apakah harapan Ibu akan kode etik itu sebaiknya ditambahin atau gimana gitu? Jadi sebenarnya seiring perkembangan zaman, Ibu rasa sebaiknya kode etik itu juga senantiasa diperbaharui ya, gitu ya. Karena kayak sekarang kan banyak banget layanan psikologi digital misalnya gitu ya. Yang mana itu kalau Ibu lihat sejauh ini ya di kode etik belum begitu gamblang mengatur mengenai misalnya bagaimana layanan berbasis digital atau online, gitu ya. Tapi ya itu nggak bisa dipungkiri karena mungkin kebutuhan masyarakat sekarang juga memang mengarahnya ke online atau ke digital gitu ya. Cuma di sini kita belum punya kekuatan etik yang pas dan yang bisa menghandle gitu. Sehingga kan khawatirnya nanti takutnya ada penyalahgunaan di lapangan ya, atau ada hal-hal yang tidak tercakupi oleh kode etik yang akhirnya bisa jadi malpraktek ataupun bisa jadi hal-hal yang tidak
positif, bahkan mungkin merugikan gitu, baik untuk si psikolognya ataupun untuk klien. Selama ibu jadi psikolog nih, sama ibu jadi psikolog, ibu pernah nggak gitu nemuin memang yang melanggar hal itu? Ini maksudnya untuk yang psikolognya atau untuk yang Boleh yang mana aja boleh. karena yang melanggar kode etik biasanya psikolog Iya, ya, iya, baru iya, psikologi iya, ya. Sejauh yang aku ketahui sih yang paling umum misalnya pengurusan surat izin praktek lah misalnya gitu ya, walaupun memang dulunya itu memang kita sempat terkendala dengan proses yang cukup lama. Jadi mungkin saran perbaikannya ke depan gitu ya, mungkin bisa lebih dipermudah untuk misalnya pengurusan surat izin praktek ataupun perpanjangan surat izin praktek. Karena sebenarnya kalau ditanya si psikolognya sih dia sebenarnya bukan yang mau praktek ya, cuma karena proses yang berbelit-belit dan lama gitu ya, itu yang akhirnya menyebabkan ada beberapa psikolog gitu yang ibu ketahui akhirnya ya tidak mengurus lagi ya untuk surat izin praktek. Sementara kan itu sebenarnya penting gitu ya. Pertemuan psikologi sih nah itu juga biasa perlu diwadahi juga secara lebih serius ke depannya gitu. Karena apa ya, nggak jarang juga ibu dengar tuh ada ketimpangan ya, ketimpangan perlakuan gitu antara psikolog dengan ilmuwan psikologi gitu, dimana kalau di HIMSI itu dirasa bagi sebagian orang yang punya background psikologi adalah lebih condong ke psikolog, sementara kalau ke ilmuwan psikologinya itu katanya masih belum begitu tertampung lah gitu ya aspirasinya gitu. Jadi mungkin kedepannya lebih diperhatikan lagi sih ilmuwan psikologi, atau mungkin bisa ada gerakan-gerakan inovatif ya, pembaruan kedepannya untuk ilmuwan psikologi ini apa nih, misalnya asosiasi apa kan, kalau psikolog ada ya, kalau ilmuwan psikologi mungkin ada asosiasinya khusus, misalnya riset atau apalah gitu yang bisa berdayakan atau kerjasama. Karena apa kedepannya siapa tahu cabang-cabang psikologi yang baru ini akan bermunculan ya. Gitu, apalagi nanti kita di undang-undang profesi itu kan pendidikan profesi kita sudah ada spesialis dan subspesialis. Jadi sebenarnya ilmuwan psikologi ini cukup berperan besar gitu dalam perkembangan keilmuan psikologi. Jadi perlu itu kalau seorang psikolog kan biasa ada surat izin praktik psikologi. Nah itu bisa bertahan sampai berapa lama ya? Terus untuk mengurusnya itu berapa lama? ya. Jadi kalau untuk surat izin praktek itu sekarang itu tuh ada kategorinya gitu ya, sesuai dengan namanya ada kredit angka yang kita kumpulkan untuk bisa memperoleh surat izin praktek. Jadi misalnya skor sekian, misalnya 100 gitu ya. Kalau untuk 100 itu masa berlakunya untuk 2 tahun misalnya. Tapi kalau dia bisa mengumpulkan kredit yang lebih banyak, itu bisa sampai 5 tahun. Jadi tergantung seberapa banyak kegiatan yang dilakukan oleh psikolognya. Jam terbangnya juga termasuk. Kalau untuk lama pengurusannya sih tergantung ya. Ibu nggak bisa kasih waktu yang pasti. Karena kalau pengalaman ibu kemarin sih, alhamdulillah kemarin ibu kan dapat memang ada satu kegiatan khusus dari HIMSI gitu ya untuk memperpanjang SIPP gitu. Jadi kemarin itu ibu ikut pelatihan dan pengurusannya sekaligus. Nggak nyampe, mungkin ada sebulan lebih. Tapi kalau itu karena khusus gitu. Tapi kalau yang nggak khusus itu ya itu mungkin tergantung. Sejauh ini selama menjadi psikolog, ibu tahu nggak kegiatan HIMSI itu apa aja? Nggak usah HIMSI Indonesia lah, yang Sumatera aja gitu. Kegiatan HIMSI Sumut ya, yang pernah ibu ikutin itu biasanya ya talk show, seminar, pelatihan, workshop gitu ya. Kayak tahun berapa ya? Tahun lalu apa akhir awal tahun ini gitu pernah ikut workshop untuk psikodiagnostik. Jadi biasanya ada penyegaran psikodiagnostik untuk psikolog.
Terus apa lagi ya kegiatannya ya? Kalau untuk pengabdian masyarakat juga ibu rasa banyak ya. Kemarin tuh ada konseling sejiwa itu pada saat pandemi kemarin, itu kan juga salah satu program dari MIMSI ya. Jadi memberikan layanan konseling secara online gratis untuk siapapun ya. Jadi ada call line-nya yang bisa dihubungi untuk konseling. Itu aja sih. Tidak kemana-mana. Gak apa-apa kalau nambah ada lagi. Ada lagi sih. Ada lagi selain Ini tugas mata kuliah politik. Iya, pada lagi sih. Mungkin itu aja pertanyaan Ibu atau wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu Ibu. Itu juga nengok Ibu kan. Mereka udah sempat dengan Ibu, tapi kan kami yang anak malam. Iya, pantesan kok kayaknya yang wajahnya itu kurang familiar. Oh berarti kalian angkatan ke 2020. Oh 2020. Setengah COVID. Kita pernahnya online ya? Iya. Langsung. satu